anak-anak dimanapun kalian berada, Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan ya, saya senang sekali karena anak-anak semangat belajar firman Tuhan. Saya berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat dan baik. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Ayo kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang diberikan kepada kami, sehingga melalui firman Tuhan, kami dapat bertumbuh di dalam iman kami bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan Yesus, kami belajar untuk mencintai firman Tuhan, kami belajar untuk terus taat melakukan firman Tuhan dengan senang hati. Ini anak-anak-Mu yang siap untuk belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, pelajaran kali ini masih melanjutkan pelajaran yang lalu. Judul pelajarannya adalah Tuhan Yesus meredakan angin topan dan danau. Nah, nats Alkitabnya diambil dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52, Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Nah, anak-anak, ingat ya, Danau Galilea adalah danau yang besar yang sering diseberangi oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, anak-anak, setelah beberapa waktu kemudian, setelah peristiwa Tuhan Yesus meredakan angin topan dan danau, suatu hari Tuhan Yesus setelah mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang lebih, ya, yang 5.000 orang laki-laki saja, belum ada ibu-ibu juga ribuan dan anak-anak. Tuhan Yesus memberi mereka makan melalui 5 roti dan 2 ikan. Sampai ada sisanya berapa keranjang? Betul, 12 keranjang. Nah, anak-anak, setelah Tuhan Yesus melayani ribuan orang itu, Tuhan Yesus kemudian ingin beristirahat. Ketika Tuhan Yesus mau beristirahat, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang lebih dahulu. Dan Tuhan Yesus menyuruh orang-orang banyak itu pulang ke rumah mereka. Sementara itu, Tuhan Yesus sendiri menyingkir ke tempat yang sunyi. Anak-anak, malam itu Tuhan Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. Tuhan Yesus sering berdoa di tempat yang tenang setelah seharian melayani orang banyak. Anak-anak, Tuhan Yesus berdoa sendirian, sementara murid-muridnya sudah menyeberang Danau Galilea dan sudah agak jauh ke tengah Danau Galilea. Malam itu terjadi lagi sesuatu yang menakutkan. Perahu murid Tuhan Yesus diombang-ambingkan oleh angin topan dari arah depan perahu. Angin itu disebut angin sakal. Wah, kamu bisa bayangkan. Angin sakal itu bertiup dari depan perahu. Dan itu angin yang besar sekali. Sehingga anak-anak murid-muridnya mengalami kesulitan untuk mengendalikan perahu. Mereka terombang-ambing. Dan itu keadaan yang sulit dan sangat menakutkan. Anak-anak, sekalipun sebagian dari mereka adalah nelayan-nelayan yang ahli, yang berpengalaman dan tahu keadaan Danau Galilea. Tetapi angin sakal yang bertiup dari arah depan perahu itu membuat perahu mereka terombang-ambing, hampir tenggelam. Anak-anak,
Apakah Tuhan Yesus yang sedang berdoa sendirian mengetahui keadaan murid-muridnya yang sedang ketakutan? Benar sekali, Tuhan Yesus sangat mengetahuinya. Sehingga anak-anak kira-kira jam 3 pagi, hari masih gelap waktu itu, dan angin sakal sedang bertiup sangat kencang dari arah depan perahu yang ditumpangi murid-muridnya, dan suasana masih sangat gelap gulita. Tuhan Yesus kemudian turun ke Danau Galilea. Wah, Tuhan Yesus tidak menggunakan perahu anak-anak malam itu. Tetapi Tuhan Yesus datang menuju ke arah murid-muridnya yang sedang terombang-ambing oleh angin sakal dengan berjalan di atas air. Wow, perhatikan anak-anak, betapa hebatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjalan di atas air yang sedang bergelora, gelombangnya sangat tinggi, dan pada waktu itu angin sakal sedang bertiup kencang. Sementara murid-muridnya sedang ketakutan dan sibuk untuk mengendalikan perahu. Nah, anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus melihat ada yang berjalan di atas air. Wah, waktu itu mereka jadi tambah ketakutan. Mereka terkejut. Mereka belum mengenali Tuhan Yesus. Mereka berseru, "Itu hantu!" Anak-anak mereka menyangka Tuhan Yesus yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Mereka berteriak-teriak ketakutan. Anak-anak, ketakutan seringkali membuat kita berpikir yang bukan-bukan, bahkan jadi berpikir salah. Apalagi jika dalam keadaan takut kita tidak ingat kepada Tuhan Yesus. Ketakutan itu bisa membawa kita ke hal-hal yang mencelakakan kita. Anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus juga dalam keadaan takut bukan ingat kepada Tuhan Yesus. Mereka dikuasai rasa takut, dan ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka menyangka itu hantu. Nah, anak-anak, saat itu Tuhan Yesus sangat mengetahui betapa murid-muridnya sangat ketakutan. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Anak-anak, Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tenang dan tidak takut dengan semua keadaan pada waktu itu. Nah, Tuhan Yesus juga saat ini menginginkan kamu tetap tenang ketika menghadapi situasi atau keadaan yang menakutkanmu. Ingatlah, Tuhan Yesus selalu menyertaimu dan Dia siap menolongmu. Anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus waktu itu mendengar perkataan Tuhan Yesus. Nah, salah seorang murid Tuhan Yesus yang pemberani. Siapa ya yang pemberani murid Tuhan Yesus? Kamu tahu? Ya, betul sekali. Dia Petrus. Petrus pada waktu itu bicara kepada Tuhan Yesus. Petrus mengajukan sebuah permintaan. Nah, coba kita akan baca dari Matius pasal 14 ayat 28. Apa yang dikatakan Petrus? Apa yang dimintanya? Ayo buka Alkitabnya ya. Matius 14 ayat 28. "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu di atas air." Wah, anak-anak, bagaimana menurutmu permintaan Petrus? Dia minta Tuhan Yesus membuat Petrus bisa berjalan di atas air. Apakah Tuhan Yesus bisa membuat Petrus berjalan di atas air? Tentu saja, pasti bisa ya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Datanglah." Artinya Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk berjalan di atas air.
Maka Petrus, murid yang pemberani itu, turun dari perahu. Dan betul, dia berjalan di atas air. Dia berjalan untuk mendekati Tuhan Yesus. Wow, hebat ya. Tuhan Yesus membuat Petrus bisa berjalan di atas air yang sedang bergelombang. Ombaknya bergelora karena angin saka bertiup kencang. Tuhan Yesus kembali menunjukkan kuasanya kepada murid-muridnya, juga kepada Petrus. Namun, apa yang terjadi? Waktu itu, Petrus merasakan tiupan angin sakal yang kencang ke tubuhnya. Dia merasakan gelombang air Danau Galilea yang besar. Dan Petrus menjadi takut sekali. Petrus tidak lagi melihat kepada Tuhan Yesus yang ada di depannya. Dia memikirkan angin yang bertiup kencang mengenai tubuhnya. Petrus jadi sangat takut dan ia mulai tenggelam. Ia berteriak-teriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Anak-anak, ketika Petrus ketakutan dan berseru minta pertolongan, pada saat itu juga Tuhan Yesus mengulurkan tangannya. Tuhan Yesus segera menolong Petrus. Anak-anak, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menolong orang-orang yang memerlukan pertolongannya, termasuk kepada Petrus, termasuk kepada kamu dan saya. Kalau kamu dan saya datang kepada Tuhan Yesus berseru minta pertolongan, Tuhan Yesus siap menolongmu. Dia tidak akan terlambat untuk menolong kamu dan saya. Sebab Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu dan saya. Pada waktu itu juga Tuhan Yesus menolong Petrus. Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Tetapi saat itu Tuhan Yesus juga menegur Petrus. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Anak-anak, Tuhan Yesus mengetahui sekalipun Petrus adalah muridnya, seorang yang pemberani, tetapi juga Petrus ternyata seorang murid yang menunjukkan ketidakpercayaannya kepada kuasa Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu dia merasakan angin saka bertiup, Petrus jadi bimbang. Petrus jadi tidak yakin bahwa Tuhan Yesus bisa menolongnya untuk terus berjalan di atas air. Anak-anak, kamu pasti pernah menghadapi keadaan yang sulit atau menakutkan. Nah, ketika kamu menghadapi keadaan yang sulit atau menakutkan, apa yang kamu lakukan? Anak-anak, Tuhan Yesus ingin ketika kamu menghadapi keadaan yang sulit, keadaan yang menakutkan, ingatlah kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus, berseru, minta pertolongan, dan tetaplah tenang. Nantikanlah pertolongan Tuhan Yesus, sebab Dia pasti menolongmu tepat pada waktunya. Tuhan Yesus tidak terlambat untuk menolongmu. Anak-anak, jangan pernah kamu meragukan kuasa Tuhan Yesus dalam hidupmu. Tetaplah percaya kepadanya dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang menakutkan. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dia akan menolongmu pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Anak-anak, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menolong orang-orang percaya yang berseru kepadanya. Nah, anak-anak, demikian juga Tuhan Yesus menolong Petrus. Dia mengulurkan tangannya dan Tuhan Yesus kembali berjalan di atas air bersama dengan Petrus. Kemudian Tuhan Yesus dan Petrus naik ke atas perahu. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus dan Petrus menginjakkan kaki ke dalam perahu, ada sesuatu yang terjadi. Apa itu? Sesuatu yang dahsyat terjadi. Tiba-tiba ketika Tuhan Yesus sudah ada di dalam perahu,
angin sakal yang tadinya bertiup dengan kencang, Danau Galilea yang gelombang airnya sedang bergelora, tiba-tiba semuanya menjadi reda, tenang. Wow, sungguh dahsyat. Ayo kita ucapkan, Tuhan Yesus dahsyat, sungguh-sungguh dahsyat. Ayo kita ulang lagi kata-kata ini. Tuhan Yesus dahsyat, sungguh-sungguh dahsyat. Anak-anak, kali ini Tuhan Yesus tidak berkata-kata. Dia tidak menghardik angin sakal itu. Hanya dengan Tuhan Yesus itu naik ke perahu, kuasanya atas alam ciptaannya ditunjukkan di hadapan murid-muridnya dan di hadapan perahu yang lain yang bersama-sama ada di Danau Galilea saat itu. Anak-anak, itu kuasa yang sangat dahsyat yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, dan itu membuat orang-orang yang ada di dalam perahu begitu takjub. Mereka heran dan mereka juga jadi merasa takut kepada Tuhan Yesus. Mereka tahu Tuhan Yesus bukan hanya seorang nabi, tapi Tuhan Yesus memiliki kuasa yang besar. Sehingga orang-orang itu kemudian menyembah Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Wah, anak-anak, mereka sungguh mengakui Tuhan Yesus adalah anak Allah. Benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dia datang ke dunia untuk melakukan tugas yang paling besar. Sebagai anak Allah yang maha tinggi, Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Dan tugas yang dia selesaikan lebih dahsyat daripada meredakan angin topan. Lebih dahsyat dari mujizat apapun yang pernah dia lakukan. Anak-anak, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan sekedar mau melakukan mujizat. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini tujuannya untuk membebaskan kamu, saya, semua manusia dari hukuman dosa. Dan kuasa itu adalah kuasa yang sangat hebat. Hanya Tuhan Yesus yang bersedia memberikan dirinya untuk dianiaya, untuk menderita di kayu salib. Dan dia rela menyerahkan nyawanya bagi kamu dan saya yang berdosa. Dia rela memikul seluruh hukuman dosa manusia, dosa kamu dan saya. Dan itu adalah pekerjaannya yang besar. Dan itu adalah kuasanya yang paling dahsyat. Tuhan Yesus telah menang atas maut. Dia bangkit dari kematian. Itulah kuasa terdahsyat yang dapat menolongmu bebas dari hukuman dosa. Anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus mengalami bagaimana mereka ditolong dari angin topan, angin sakal, danau yang airnya bergelora. Mereka merasakan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Anak-anak, Tuhan Yesus datang ke dunia ini juga. Dia datang untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, untuk menjadi penolongmu. Anak-anak, di dalam surat 2 Timotius 1 ayat 10 dikatakan seperti ini. Oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Anak-anak, firman Tuhan mengatakan, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mematahkan kuasa maut dan memberikan hidup yang kekal bagi kamu, bagi saya, bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Nah, anak-anak, ayat hafalan kita dari Mazmur 47 ayat 3. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Mazmur 47 ayat 3. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi.
Kita ulang satu kali lagi ya. Mazmur 47 ayat 3. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Anak-anak, Tuhan Yesus itulah Tuhan Juru Selamat kita. Dialah Raja yang besar, yang berkuasa atas seluruh bumi, yang berkuasa atas alam ciptaannya. Dialah Tuhan Yesus yang layak disembah dan ditinggikan oleh kita. Anak-anak, marilah datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh kepercayaan. Jangan pernah meragukan kuasa-Nya yang sudah mengalahkan maut dan memberimu hidup yang kekal. Anak-anak, jika ada di antara kamu yang masih ragu-ragu atau belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi hari ini kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu bisa mengangkat tanganmu. Anak-anak, kamu bisa mengatakan kepada Tuhan Yesus seperti ini. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya yang sudah menyerahkan nyawamu di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk mengampuni saya dari segala dosa. Saya percaya Engkau berkuasa menyelamatkan, memberikan saya hidup yang kekal. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, firman Tuhan mengatakan, kamu pasti memperoleh hidup yang kekal dan kamu disertai selama ada di dunia ini. Tuhan Yesus menjadi penolongmu. Nah, sekarang bagi kamu semua anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pujilah Tuhan Yesus senantiasa. Dialah Tuhan Yesus Raja yang Maha Tinggi, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang besar, Dia yang berkuasa atas seluruh bumi. Anak-anak, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, mempercayai Dia dengan sepenuh hati kita. Dia Tuhan Juru Selamat kita yang menjadi penolong kita ketika kita ada di dunia ini. Puji Tuhan anak-anak, firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang layak ditinggikan. Kami mau memuji-muji Engkau dengan penuh penghormatan. Biarlah nama-Mu selalu diagungkan dan dimuliakan. Engkau menjadi penolong bagi kami. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang berkuasa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.